Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan seluruh jemaat kita sebagai orang-orang percaya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau berbicara, Engkau berkarya. Saat ini Tuhan, kami mau membuka pintu hati kami berikan kepada Engkau di saat kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti apa yang Engkau bicarakan, apa yang Engkau katakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-12 berbicara kepada kita. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu Tuhan menjawab keraguan Musa. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah ragu terhadap diri sendiri? Ragu karena merasa tidak mampu, tidak dapat, atau tidak layak di dalam setiap kehidupan kita. Jika saat ini kita sedang dalam keadaan demikian, kita tidak sendiri. Ya, Musa salah satu pahlawan iman yang sangat luar biasa, pernah mengalami hal yang sama seperti kita. Nah, pagi ini kita akan melihat dua hal mengenai keraguan Musa terhadap dirinya. Yang pertama yaitu, siapakah aku, kata Musa. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, Musa meragukan jati dirinya karena kegagalan besar yang dia lakukan di masa yang lalu. Firman Tuhan berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Tuhan menjawab, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini," kata firman Tuhan. Tuhan tidak menjawab langsung pertanyaan Musa. Tuhan hanya menjawab bahwa Dia akan menyertai Musa. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, di mana tidak penting apa yang pernah Musa lakukan di masa yang lalu. Tidak penting apa kekurangan, kelemahan, dan keburukan Musa selama Musa berjalan bersama Tuhan. Musa akan menjadi bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Demikian juga dengan kehidupan kita, orang percaya. Kita selalu merasa ragu, kita selalu merasa bimbang dengan kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu
menyertai kita. Ya, di mana Tuhan itu dengan tidak menjawab secara langsung ya keinginan Musa, di mana dia merasa bahwa dirinya itu tidak layak. Dan Tuhan ingin Musa tidak fokus kepada keterbatasan dirinya, melainkan kepada keberhasilan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya Musa. Demikian di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan mau supaya kita ini terus kuat, kita ini tetap mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Yang kedua, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, yaitu siapakah engkau? Musa tahu, tetapi Musa tidak mengenal pribadi Tuhan. Itu sebabnya dia bertanya. Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan menjawab Musa, aku adalah aku. Lagi firman Tuhan berkata, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Untuk pertama kalinya Tuhan memperkenalkan namanya kepada manusia. Ya, sebuah nama yang sangat ajaib yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan kelegaan yang kemudian kita kenal dengan nama Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Satu hal penting mengapa kita perlu mengenal Tuhan, di mana saat kita semakin mengenal pribadi Tuhan, apa yang Dia telah lakukan bagi kita di kayu salib, apa yang Dia ucapkan dan apa yang Dia janjikan, kita akan menemukan identiti diri kita sebagai orang-orang percaya. Salah satu alasan mengapa kita ragu terhadap diri kita, karena kita ragu terhadap siapa yang memegang kehidupan kita. Karena kita ragu terhadap siapa yang memegang kehidupan kita. Atau dengan kata lain, jika kita ragu terhadap Tuhan, kita akan ragu terhadap diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai orang-orang percaya di mana Tuhan selalu menjaga memelihara kita. Ya, walaupun di saat kita mengalami keraguan, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan. Di saat kita berdoa, di saat kita mencari Tuhan, Tuhan ada di dalam setiap pribadi kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi, yang mengajar kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Tuhan, tidak meragukan Tuhan, dan selalu mempercayakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera Allah terus memberkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya damai kasih Allah terus menopang mereka, memberkati seluruh kehidupan keluarga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa di surga. Berkat damai sejahtera Allah terus menaungi anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.